Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhening Ano dari kelas A dengan NIM O1A1200032. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu definisi glikolisis, definisi glikogenesis, definisi glikogenolisis, dan definisi gluconeogenesis. Definisi glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Yang kedua, definisi glikogenesis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat. Misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi akhir siklus Cori. 3. Definisi glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. 4. Definisi gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintetis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Proses glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. Adapun gambarnya bisa dilihat di slide. Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan fosforilasi oksidatif, kemudian akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH yang disebut juga dengan istilah adenotriphosphat. Rantai transport elektron. Rantai transport elektron merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi yang terdiri secara bersamaan. Transfer elektron ini akan mentransfer proton dalam kurung H+ melintasi membran secara keseluruhan. Rantai transport elektron terdiri dari protein, enzim, dan molekul-molekul lainnya. Elektron-elektron ini mengalir melintasi rantai elektron. Keseluruhan reaksi redoks yang terjadi pada rantai transport elektron merupakan reaksi eksergonik, yaitu reaksi yang melepaskan energi. Energi ini akan digunakan untuk membuat gradien elektrokimia yang akan mendorong sintesis adenosina trifosfat atau ATP. Pada akhirnya, aliran elektron ini akan berakhir pada oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, menghasilkan H2O atau air. Hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Katabolisme lemak dimulai dengan pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol yang merupakan senyawa dengan 3 atom C dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat mengikuti jalur glikolisis sehingga terbentuk pirufat. Sedangkan asam lemak dapat dipecah menjadi molekul-molekul dengan 2 atom C. Molekul dengan 2 atom C ini kemudian diubah menjadi asetil koenzim A, sehingga jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil KOA. Selanjutnya, sebagaimana asetil KOA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil KOA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi katabolisme karbohidrat.
Katabolisme karbohidrat adalah pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Katabolisme karbohidrat meliputi proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian glukosa atau monosakarida dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bantuan ATP. ATP inilah yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas kehidupan. ATP ini berasal dari beberapa proses, diantaranya glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terdiri dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan bagian berikut. Urutan proses yang terjadi pada bagian di atas adalah sebagai berikut. Untuk gambar dapat dilihat di slide. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 bifosfat 6 atom C dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL 3 atom C dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat P1 fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfonolpirufat atau PEP. PEP diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat. Dalam hal ini, glukosa yang dilakuin buat menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron saja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob satu molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Untuk gambar bisa dilihat di slide. Dapat dilihat di gambar di samping bahwa tahapan glukosa senyawa dengan 6 atom C adalah tahap pertama. Proses glikolisis dengan ATP dan NADH membentuk asam pirufat senyawa dengan 3 atom C. Tahap selanjutnya adalah proses dekarboksilasi oksidatif. NADH membentuk asetil koenzim A. Setelah terbentuk asetil koenzim A, proses selanjutnya adalah siklus Krebs membentuk asam oksaloasetat dan asam sitrat. Keduanya mengalami reaksi yang bolak-balik. Yang paling terpenting adalah ATP, NADH, FDH2, GTP atau ATP membentuk rantai transportasi elektron respirasi. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.